Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dari era 10. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas UAS perilaku keorganisasian. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya mengetahui kompensasi iklim dan lingkungan kerja dalam organisasi. Jadi langsung aja ke pembahasannya untuk mempersingkat waktu. Jadi materi yang pertama yaitu kompensasi. Definisi kompensasi. Kompensasi adalah semua bentuk penghargaan finansial atau non-finansial yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka kepada organisasi. Di sini ada kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Jadi yang pertama itu kompensasi finansial, yaitu gaji, bonus, dan insentif. Yang kedua, kompensasi non-finansial, yaitu pengakuan benefit seperti asuransi kesehatan, cuti tambahan. Dan selanjutnya ada teori keadilan, equity theory, yaitu ada prinsip dasar, implikasi. Pertama, prinsip dasar, karyawan membandingkan rasio input upaya keterampilan dan output kompensasi mereka dengan orang lain. Ada implikasi yaitu ketidakadilan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan penurunan motivasi. Contohnya yaitu dua karyawan dengan posisi dan tugas yang sama tetapi gaji yang berbeda. Teori selanjutnya yaitu teori harapan, ekspektasi teori. Prinsip dasarnya yaitu karyawan termotivasi jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan mendapatkan kompensasi yang diinginkan. Ekspektasi, keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja. Instrumentality, keyakinan bahwa kinerja akan diikuti oleh kompensasi. Balance, nilai yang ditempatkan pada kompensasi yang diterima. Jadi selanjutnya hierarki kebutuhan Maslow. Jadi prinsip dasarnya yaitu kebutuhan manusia dikelompokkan dalam hierarki dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Ada hubungan dengan kompensasi yaitu kebutuhan dasar, gaji untuk kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan, jaminan yang pekerjaan asuransi, kebutuhan sosial, lingkungan kerja yang suportif, kebutuhan penghargaan, pengakuan promosi, dan kebutuhan aktualisasi diri, peluang pengembangan diri. Jadi di sini ada studi kasus, misalkan kasus perusahaan. Perusahaan dengan sistem kompensasi yang tidak adil. Jadi dampak negatifnya yaitu turnover tinggi, motivasi rendah, konflik internal. Contoh karyawan yang dengan kinerjanya tinggi tetapi gaji rendah, kurangnya transparansi. Selanjutnya implikasi praktis, strategi implementasi kompensasi yang efektif. Survei pasarnya yaitu menentukan gaji yang kompetitif di industri, transparansi, komunikasi terbuka tentang struktur gaji dan benefit, fleksibilitas menyediakan paket kompensasi yang bisa disesuaikan, dan pelatihan manajer, mengajarkan manajer untuk memberikan penghargaan yang sesuai. Jadi kesimpulan dari kompensasi yaitu pentingnya sistem kompensasi yang adil dan efektif, pengaruh kompensasi terhadap motivasi dan kepuasan kerja. Dan selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu iklim. Di sini ada definisi iklim organisasi. Jadi iklim organisasi yaitu persepsi karyawan tentang lingkungan kerja mereka yang mencakup budaya, kebijakan praktik, dan prosedur dalam organisasi. Jadi iklim organisasi ini berbeda dengan budaya organisasi, di mana iklim lebih tentang persepsi saat ini, sedangkan budaya lebih terkait nilai-nilai dan keyakinan yang lebih mendasar. Ada komponen iklim organisasi, yaitu yang pertama komunikasi, keterbukaan dalam komunikasi antara manajemen dan karyawannya, kepemimpinan, gaya kepemimpinan dan bagaimana pemimpin mempengaruhi suasana kerja. Yang ketiga, struktur, seberapa terstruktur atau fleksibel organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang keempat itu inovasi dan risiko, tingkat dukungan terhadap kreativitas dan inovasi. Yang kelima ada penghargaan dan pengakuan, bagaimana organisasi memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan.
Yang keenam atau yang terakhir, ada keseimbangan kerja dan kehidupan. Kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Jadi iklim ini memiliki dua studi kasus, yaitu yang pertama kasus perusahaan A. Misalkan perusahaan yang memiliki iklim organisasi yang positif, jadi dampak positifnya yaitu tingkat kepuasan karyawan yang tinggi, inovasi meningkat, retensi karyawan yang tinggi. Contoh tindakannya yaitu kebijakan keseimbangan kerja dan kehidupan yang baik, program penghargaan dan pengakuan. Selanjutnya kasus perusahaan B. Yang kedua, perusahaan dengan iklim organisasi yang negatif, yaitu dampaknya tingkat stres karyawan yang tinggi, turnover yang tinggi, produktivitas yang rendah. Contoh tindakannya yaitu kepemimpinan otoriter, komunikasi yang buruk, kurangnya penghargaan. Jadi materi terakhir yaitu pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja dan kepuasan karyawan. Kinerja, lingkungan kerja yang baik meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Lingkungan yang buruk dapat menyebabkan penurunan kinerja dan peningkatan kesalahan. Yang kedua yaitu kesejahteraan dan kepuasan. Lingkungan kerja yang positif meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik karyawan. Lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres, burnout, dan turnover tinggi. Jadi langsung aja ke studi kasusnya. Studi kasusnya misalkan ada kasus perusahaan A. Perusahaan dengan lingkungan kerja yang mendukung dan sehat. Jadi dampak positifnya yaitu produktivitas yang tinggi, kesejahteraan karyawan yang baik, retensi karyawan yang tinggi. Jadi contoh tindakannya yaitu investasi dalam fasilitas kerja, program kesejahteraan karyawan, kebijakan kerja fleksibel. Kasus yang kedua yaitu misalkan perusahaan B. Perusahaan dengan lingkungan kerja yang kurang mendukung. Jadi dampak negatifnya yaitu turnover yang tinggi, stres karyawan yang tinggi, penurunan produktivitas yang tinggi juga. Jadi contoh tindakannya yaitu lingkungan kerja yang berisik, kinerja kerja yang tidak ergonomis, kurangnya dukungan manajemen. Di selanjutnya ke materi strategi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Yang pertama yaitu investasi dalam fasilitas. Jadi investasi dalam fasilitas itu menyediakan fasilitas yang memadai dan ergonomis. Yang kedua yaitu kebijakan fleksibel, yaitu kebijakan kerja fleksibel seperti work from home dan jam kerja fleksibel. Yang ketiga yaitu dukungan sosial, yaitu mendorong kerja tim dan kolaborasi yang positif. Yang keempat yaitu kesejahteraan karyawan, program kesehatan mental, fisik, dan kesejahteraan umum. Yang terakhir yaitu komunikasi terbuka, yaitu membangun saluran komunikasi yang efektif dan transparan. Jadi cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dimas Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.